Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kembali lagi di channel @tirmidzi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada zaman perjuangan, seluruh elemen masyarakat dari berbagai latar belakang ikut bertempur melawan penjajah Belanda maupun Jepang. Tak terkecuali dari mereka, para kaum santri beserta para kiai yang berasal dari dunia pesantren juga turut serta dan terjun ke medan pertempuran. Namun sayangnya, kisah perjuangan para kiai dan santri, banyak yang tenggelam dalam narasi sejarah Indonesia. Salah satunya, Kiai Subhi Parakan, yang dikenal dengan Kiai Bambu Runcing. Lalu bagaimana kisah hidup dan perjuangan Kiai Subhi? Bambu runcing adalah senjata yang terbuat dari bahan bambu yang diruncingkan. Senjata ini dulu digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai alat untuk melawan para penjajah. Senjata bambu runcing pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Kiai Subhi asal kota Parakan, Temanggung. Penggunaan bambu runcing sebagai senjata sendiri bermula dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia, sementara perjuangan masih harus terus dilanjutkan. Maka dari itu, para pejuang Indonesia menggunakan peralatan seadanya untuk dijadikan senjata. Berikut ini adalah biografi dan kisah perjuangan Kiai Haji Subhi Parakan. Kiai Haji Subhi lahir di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Beliau lahir sekitar tahun 1850. Kiai Haji Subhi, atau sering disebut dengan Subeki, merupakan putra sulung Kiai Harun Rosyid, seorang penghulu masjid di kawasan ini. Saat masa kecil beliau bernama Muhammad Benjing, kemudian setelah menikah, nama ini diganti menjadi Somowardoyo, kemudian nama ini diganti ketika naik haji, menjadi Kiai Haji Subhi. Kakek Kiai Haji Subhi, bernama Kiai Abdul Wahab merupakan keturunan seorang tumenggung Bupati Suroloyo Melangi, Yogyakarta. Kiai Abdul Wahab inilah yang menjadi pengikut Pangeran Diponegoro dalam periode Perang Jawa antara 1825 sampai 1830-an. Sejak kecil Kiai Haji Subhi dididik langsung oleh orang tuanya dengan tradisi pesantren yang kuat. Setelah itu beliau kemudian nyantri di pesantren Sumolangu, asuhan Syekh Abdurrahman Sumolangu Kebumen. Dari ngaji di pesantren inilah, Kiai Haji Subhi menjadi pribadi yang matang dalam ilmu agama dan hingga pergerakan kebangsaan. Parakan merupakan sebuah kota kecil di Kabupaten Temanggung. Kota ini memiliki arti penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada awal abad 20, Temanggung menjadi basis pergerakan Sarekat Islam. Kaum santri yang tinggal di Parakan menjadi tulang punggung kaderisasi Sarekat Islam. Bahkan saat cabang Sarekat Islam Temanggung dibuka pada tahun 1915, dengan jumlah anggota mencapai 4.507. Di Parakan Temanggung, masa sebelum kemerdekaan sangat memprihatinkan bagi rakyat di sana. Hal ini, karena kondisi ekonomi sangat sulit dan politik pemerintah Hindia Belanda yang memeras rakyat dengan tanam paksa, maupun sistem kerja paksa. Ketika Jepang menduduki Jawa, warga Temanggung juga menanggung beban yang sulit. Kewajiban Romusya menjadi beban yang sangat berat bagi rakyat Parakan di Temanggung. Pemberlakukan Romusya menjadikan warga terlantar, hidup sengsara, lahan pertanian terbengkalai, hingga sebagian warga menderita busung lapar, karena sulitnya memperoleh makanan. Bahkan kain karung goni sebagai penutup tubuh, menjadi pemandangan biasa pada masa itu. Warga Parakan Temanggung, juga banyak yang direkrut sebagai Romusya. Mereka dikirim ke Banten, serta ke wilayah Malaysia dan Myanmar. Ketika pemerintah Hindia Belanda berusaha menggunakan strategi pemisahan wilayah, berupa garis demarkasi Van Mook, warga Temanggung juga bergerak untuk melawan diskriminasi politik yang dilancarkan Hindia Belanda. Pada saat itu, dibentuklah Barisan Muslimin Temanggung atau yang disingkat BMT. Barisan ini dipelopori oleh para kiai dan santri, yang bertujuan untuk memobilisasi kekuatan rakyat melawan penjajah. Barisan Muslimin Temanggung, didirikan pada tanggal 30 Oktober tahun 1945 di Masjid Kauman Parakan. Sebelum adanya BMT, warga Parakan Temanggung bergerak dalam jaringan Barisan Keamanan Rakyat atau BKR. Warga Parakan yang tergabung dalam BKR sempat melakukan serangan terhadap 9 bekas tentara Jepang yang akan menuju Ngadirejo. Ketika melewati Parakan,
pasukan Jepang diserbu oleh warga yang terkonsolidasi dalam BKR. Peristiwa penyerangan ini dikenal sebagai peristiwa Batu Loyo. Kemudian setelah adanya barisan Muslimin Temanggung, operasi warga untuk melawan penjajah semakin gencar. Para santri yang tergabung dalam barisan ini menjadi bertambah semangat dengan dukungan para kiai, terutama oleh Kiai Subhi Parakan. Bahkan beberapa kali BMT berhasil menyerbu patroli militer Belanda yang lewat kawasan Parakan. Perjuangan heroik BMT dan dukungan Kiai Subhi mengundang simpatik dari jaringan pejuang santri dan militer. Kemudian beberapa tokoh berkunjung ke Parakan untuk bertemu Kiai Subhi dan para pemuda BMT. Beberapa tokoh tersebut adalah Jenderal Sudirman, Kiai Wahid Hashim, Kiai Zainal Arifin pemimpin Laskar Hizbullah, Kiai Maskur pemimpin Laskar Sabilillah, Kasman Singadimeja, Jaksa Agung, Muhammad Rum, Mr. Wangsanegara, Mr. Sujudi, Ruslan Abdul Ghani dan beberapa tokoh lainnya. Ketika pasukan Belanda menyerbu kembali Jawa pada Desember tahun 1945, barisan santri dan kiai bergerak bersama warga untuk melawan. Pertempuran di Ambarawa pada Desember tahun 1945 menjadi bukti nyata. Bahkan, Jenderal Sudirman berkunjung ke kediaman Kiai Subhi untuk meminta doa berkah dan bantuan dari Kiai Subhi. Jenderal Sudirman sering berperang dalam keadaan suci, untuk mengamalkan doa dari Kiai Subhi. Dari narasi inilah, dapat diketahui bahwa Jenderal Sudirman merupakan santri Kiai Subhi. Sosok Kiai Subhi dikenal sebagai seorang yang murah hati, suka membantu warga sekitar yang kekurangan. Bahkan Kiai Subhi pada waktu itu sering membagikan hasil pertanian, maupun menyumbangkan lahan kepada warga yang tidak memilikinya. Inilah kebaikan hati Kiai Subhi, hingga disegani warga dan memiliki karisma kuat. Bahkan ketika barisan Kiai mendirikan Nahdlatul Ulama pada 1926, Kiai Subhi turut serta dengan mendirikan NU Temanggung. Beliau menjadi Rois Syuriah NU Temanggung, didampingi Kiai Ali pengasuh pesantren Zaidatul Marif Parakan dan Kiai Raden Sumomi Hardo, sebagai wakil dan sekretaris. Kiai Subhi juga sangat mendukung anak-anak muda untuk berkiprah dalam organisasi. Pada 1941 Ansor Nahdlatul Ulama atau yang disingkat ANO mengadakan pengkaderan di Temanggung, yang langsung dipantau oleh Kiai Subhi. Kiai Subhi dikenal sebagai Kiai alim dan seorang pejuang yang menggelorakan semangat para pemuda untuk bertempur melawan penjajah. Bahkan beliau dikenal sebagai Kiai Bambu Runcing, karena pada masa revolusi beliau meminta para pemuda untuk mengumpulkan bambu, yang kemudian ujungnya dibuat runcing. Kemudian bambu itu diberi asma dan doa khusus. Dengan bekal bambu runcing, para pemuda dan santri pemberani tampil di garda depan bertarung dengan musuh dengan menggunakan senjata bambu runcing. Dalam catatan Kiai Saifuddin Zuhri, Kiai Subhi menjadi rujukan laskar-laskar yang berjuang di garda depan revolusi kemerdekaan. Berbondong-bondong para barisan laskar dan TKR menuju Parakan. Di antaranya yang terkenal adalah Barisan Hizbullah di bawah pimpinan Zainul Arifin, Barisan Sabilillah di bawah pimpinan Kiai Maskur, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Bung Tomo, Barisan Banteng di bawah pimpinan Dr. Muwardi, Barisan Laskar Rakyat di bawah pimpinan IR Sakiman, Laskar Perindo di bawah pimpinan Krisubanu, dan masih banyak lagi. Mereka semua berkumpul di Masjid Parakan sambil membawa bambu runcing. Mereka datang ke Parakan khusus untuk minta doa Kiai Subhi. Diperoleh keterangan bahwa tamu yang datang untuk menyepuh bambu runcing tidak kurang dari 10.000 orang setiap harinya. Tentu saja Kiai Subhi tidak sendirian, karena tidak mungkin beliau menangani tamu sebanyak itu setiap harinya. Beliau dibantu Barisan Muslim Temanggung atau yang disingkat BMT. Dengan penuh kesabaran, Kiai Subhi tak henti-hentinya memanjatkan doa kepada serombongan orang yang datang dari berbagai penjuru kota. Hal itu terjadi setiap harinya mulai pagi hingga sampai tengah malam. Beliau terus melayani tamu yang datang meminta doa. Dengan doa yang diucapkan secara khusyuk dan penuh ikhlas dari Kiai Subhi itu, mereka yang berperang melawan penjajah dengan bambu runcingnya merasa penuh percaya diri dan memiliki semangat tempur yang tinggi. Di hadapan mereka, yang ada hanyalah banyangan musuh, semangat mereka menyala-nyala, meski menghadapi musuh yang menggunakan persenjataan serba lengkap sekalipun. Bahkan ada sebuah kisah menarik.
pada sekitar 1995, beberapa bekas serdadu tentara Jepang datang ke Parakan. Mereka datang jauh-jauh dari kota Tokyo, Hiroshima, dan Nagasaki, dan kota-kota lainnya. Mereka datang ke Parakan untuk mengenang perjuangan mereka melawan pasukan santri yang ada di Parakan. Mereka bercerita, ketika mereka berada di markas tentara Jepang, jika saat malam tiba, mereka merasa ketakutan, karena merasa dilempari granat dan bom oleh pasukan santri anak buah Kiai Subhi. Padahal menurut Kiai Muhaiminan Gunardo, para pejuang santri di Parakan tidak pernah melempari granat atau bom, lagi pula granat dan bom dari mana? Malah sebaliknya, yang mereka lempar ke markas tentara Jepang itu tiada lain hanyalah batu dan kerikil yang sudah disepuh dan didoai oleh Kiai Subhi. Batu dan kerikil yang sudah disepuh oleh Kiai Subhi itu oleh tentara Jepang ternyata dirasakan bagaikan ledakan granat dan bom yang menyambar-nyambar. Itulah karomah Kiai Subhi, memang sangat dikenal, bukan saja oleh masyarakat Parakan Temanggung, Wonosobo, Magelang, Ungaran, Semarang, Purwokerto, Solo, Cirebon, dan Yogyakarta, namun sudah tersebar ke seluruh pelosok tanah air. Kiai Subhi dikenal sebagai sosok sederhana, zuhud dan sangat tawadu. Ketika banyak pemuda pejuang yang sowan untuk minta doa dan asma, Kiai Subhi justru menangis terseduh-seduh. Kemudian saat Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Zainul Arifin, dan Kiai Haji Maskur datang mengunjunginya, dalam pertemuan itu, Kiai Subhi justru menangis karena banyak yang meminta doanya. Beliau merasa tidak layak dengan makom tersebut. Mendapati pernyataan ini, tergetarlah hati Panglima Hizbullah, Kiai Haji Zainul Arifin, akan keikhlasan sang Kiai ini. Tapi, kemudian Kiai Wahid Hashim menguatkan hati Kiai Subhi dengan mengatakan bahwa apa yang sudah beliau lakukan sudah benar. Catatan Kiai Saifuddin Zuhri, Kiai Subhi merupakan teladan dalam kedermawanan, pengetahuan dan perjuangan. Sosok Kiai Subhi menjadi panutan bangsa ini untuk mengawal negeri, mengawal NKRI. Sudah selayaknya negara mengakuinya. Bangsa Indonesia sudah seharusnya memberi penghargaan kepada para kiai yang telah banyak berjasa kepada negeri ini. Tidak terkecuali Kiai Subhi, yang namanya tidak bisa dipisahkan dengan bambu runcing. Beliau Kiai Subhi wafat pada tanggal 6 April tahun 1959 saat usianya 100 tahun, dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Islam Pakuncen, Kauman Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Haul Kiai Haji Subhi diperingati bulan Ramadan di pesantren Bambu Runcing Parakan. Demikian sedikit kisah dari Kiai Subhi Parakan, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.